Halo sahabat belajar, bertemu lagi dengan saya Hartono dalam guruvirtual.id. Pada video kali ini kita akan membahas salah satu tipe data di Python atau sering disebut juga oleh sebagian orang sebagai struktur data. Pada video kali ini kita akan membahas tentang dictionary. Dictionary sendiri di dalam bahasa pemrograman Python merupakan tipe data yang berkaitan dengan mapping atau pemetaan antara kunci dan nilai. Apa maksud dari kunci dan nilai? Mari kita bahas dalam video kali ini. Dictionary adalah tipe data yang digunakan untuk menyimpan pasangan kunci nilai atau key value yang tidak memiliki urutan tertentu. Setiap kunci di dalam dictionary itu harus unik dan nilai dapat berupa tipe data apapun. Dictionaries sangat berguna untuk memetakan informasi yang terkait secara bersama. Lalu kita bahas kegunaan atau fungsi dictionary. Pertama, dictionary itu bisa digunakan untuk melakukan pemetaan data. Karena ketika kita membuat dictionaries, kita akan memetakan antara kunci dan nilai. Nanti kita lihat praktiknya bagaimana. Lalu kita bisa melakukan pencarian cepat. Karena ketika kita ingin mengambil sebuah data atau nilai, kita cukup memanggil kuncinya saja. Lalu, manajemen data struktur juga bisa dilakukan pada tipe data dictionaries karena kita bisa menyimpan dan mengolah data secara terstruktur. Namun ada hal-hal yang harus diperhatikan pada tipe data dictionary. Yang pertama, kuncinya harus unik, artinya tidak boleh duplikat. Di dalam dictionary tidak ada urutannya, elemen dalam dictionary tidak memiliki urutan tertentu. Artinya ketika kita mengakses nilai, kita menggunakan kunci bukan indeks. Tidak seperti tipe data list atau tuple. Kemudian, dictionary ini bersifat mutable, kita bisa menambahkan, mengubah, menghapus kunci nilai dalam dictionary setelah kita membuatnya. Kunci sendiri dalam dictionary itu harus tidak dapat diubah, artinya dia hashable, seperti string, integer, atau tuple, karena kita akan gunakan kunci itu dalam bentuk katakanlah dia ada ID yang unik sehingga sebaiknya tidak dapat diubah. Lalu kunci dalam dictionary itu dia harus hashable ya, artinya dia harus unik, tidak dapat diubah. Misalnya kita bisa menggunakan string, integer, atau tuple. Di dalam dictionary ini terdapat beberapa metode bawaan seperti keys, values, and items untuk mengakses kunci, nilai, atau pasangan kunci nilai. Ketika kita menggunakan kurung kerawal, artinya kita membuat data dictionary yang kosong. Dictionary sendiri itu didefinisikan menggunakan tanda kurung kerawal ya, kurung keriting, dan pasangan kunci nilai dipisahkan dengan tanda titik 2. Lalu penggunaan dictionary ini berguna apabila kita ingin menyimpan data secara terstruktur dan dapat diakses dengan kunci. Lalu bagaimana praktik dari tipe data dictionary? Ini adalah deklarasi atau ketika kita ingin mendefinisikan tipe data dictionary. Jadi di sini ada variabel student atau mahasiswa. Kemudian untuk membuat tipe data dictionary kita awali dengan tanda kurung kurawal ya, tanda kurung kurawal di awal dan di akhir. Kemudian sisi kiri ini nama, usia, dan jurusan adalah key atau kunci. Lalu sisi kanannya adalah nilai atau value ya. Jadi ini seperti ketika kita ingin memanggil Alice maka kita memanggil nama. Ketika kita ingin mendapatkan data 25 kita memanggil usia. Misalnya kita running di sini print student, kemudian kita memanggil kuncinya, caranya adalah menggunakan kurung kotak atau kurung siko ya. Ketika saya memanggil nama, maka nilai yang dipanggil adalah Alice. Ketika saya memanggil usia misalnya, maka saya ganti usia. Jadi pemanggilannya berdasarkan kunci, bukan berdasarkan indeks. Maka ketika kita panggil usia, nanti yang muncul adalah 25 karena nilai dari kunci usia ini adalah 25. Kemudian ketika kita menggunakan dictionary, kita bisa melakukan pencarian secara cepat karena kita cukup memanggil key-nya atau kuncinya saja. Seperti ini ya, harga pisang 0,75 karena di sini kita cukup memanggil key dari banana atau pisang ya, di sini. Lalu nanti akan muncul harganya. Jadi pemanggilannya cukup cepat. Lalu di sini kita bisa melakukan atau manajemen data secara struktur. Misalnya kalau kita menggunakan tipe data, katakanlah tipe data list, kita ingin menyimpan data buku ya, nanti kita tuliskan misalnya Harry Potter, J.K. Rowling, dan tahun. Kita tidak bisa memberikan definisi bahwa Harry Potter adalah judul buku, J.K. Rowling adalah pengarang,
dan 1997 ini adalah tahun. Namun ketika kita menggunakan tipe data dictionary, kita bisa seperti melabel ya tiap nilai ya, atau value. Jadi ketika kita, jadi apabila kita ingin membuat struktur data seperti ini menggunakan dictionary itu sangat baik sekali ya. Kita bisa membuat data itu menjadi lebih rapi karena tiap data itu seperti seolah-olah dia dilabel dengan kunci. Misalnya untuk variabel buku ini judulnya adalah Harry Potter, pengarangnya adalah J.K. Rowling, dan tahunnya adalah 1997. Maka dictionary ini cocok untuk memanage data-data yang seperti ini. Lalu berikutnya kita membuktikan bahwa kunci di dalam dictionary itu harus bersifat unik ya, karena nanti berkaitan dengan nilai yang dipasangkan dengan kunci tersebut. Jika kunci apel sudah ada, nilai lama akan digantikan ya. Di sini ada apel kuncinya di sini. Kemudian nilainya sebelumnya adalah red. Ketika kita ingin melakukan penggantian, kita ubah menjadi green. Artinya bukan hanya kita bisa mengambil data dari kunci, kita juga bisa mengubah nilai berdasarkan kuncinya. Maka ketika di running kode ini tadinya dia merah untuk nilai dari apple atau apel, saat ini menjadi green karena kita sudah mendefinisikan ulang di sini. Ini ya, green. Kemudian di dalam dictionary sendiri tidak ada urutan. Kalau kita lihat di sini, elemen tidak memiliki urutan tertentu dan kita mengakses nilai dengan kunci, itu maksudnya ya. Jadi kita tidak memanggil berdasarkan indeks atau seperti yang ada di list atau tuple. Kita memanggilnya itu kunci dan kita akan mendapatkan nilai berdasarkan pasangan dari kuncinya. Lalu, dictionary ini sifatnya mutable atau dapat diubah. Dia tidak immutable ya, dia dapat diubah. Di sini ada variabel person, lalu ada key, nama, dan nilainya adalah John, lalu ada kunci usia, nilainya adalah 30. Lalu ketika kita ingin melakukan penambahan, kita cukup mendefinisikan lagi kembali kunci yang baru yaitu pekerjaan, lalu kita ubah nilai usianya yang tadinya 30 menjadi 31, kita juga bisa menghapus dengan del ya, seperti ini. Atau saya hilangkan dulu fungsi untuk menghapus, maka nanti outputnya adalah seperti ini. Nama John, usia 31, pekerjaannya adalah pengembang. Kemudian ketika kita ingin menghapus, kita bisa memanggil method del, lalu kita panggil key-nya atau kuncinya. Nanti akan hilang. Jadi untuk menambahkan item baru menggunakan ini, person, kemudian kuncinya, lalu nilainya, kemudian untuk menghapusnya seperti ini. Jadi untuk menambahkan pasangan kunci baru, kita bisa menggunakannya seperti ini, lalu untuk menghapusnya cukup panggil del, lalu kita panggil kuncinya. Berikutnya kita akan lihat penggunaan kunci ya. Jadi kalau kunci itu kan harus hashable, tidak dapat diubah. Sedangkan di sini menggunakan list ya, artinya dia unhashable ya. Kemudian berikutnya kita akan praktek terkait penggunaan kunci. Kunci di dalam dictionary ini sifatnya hashable, artinya dia tidak dapat diubah. Dengan kata lain, ketika kita menggunakan kunci list yang dia adalah unhashable, maka dia tidak bisa ya, dia akan error karena list sendiri adalah unhashable type atau tipe yang dapat diubah, maka dia tidak dapat menjadi sebuah list. Sedangkan untuk yang di bawah, tuple ini valid karena tuple sendiri dia tidak dapat diubah atau dia hashable. Seperti itu ya. Lalu ada beberapa metode yang bisa kita panggil, beberapa metode ya yang bisa kita panggil dari dictionary. Di sini ada variabel fruit price atau harga buah. Ada buah apel, pisang, dan orange ya. Kemudian untuk memanggil case-nya saja atau kita hanya ingin memanggil apel, banana, dan orange, kita bisa memanggil method case. Kemudian untuk memanggil nilainya saja kita bisa menggunakan values seperti ini. Kemudian untuk memanggil itemnya secara berpasangan kita bisa memanggil items. Kita langsung running saja. Jadi ketika kita memanggil case seperti ini, nanti outputnya adalah data seperti ini. Kemudian kita memanggil method nilai saja, maka hasilnya adalah seperti ini. Yang terakhir, ketika kita menggunakan items, nanti dia seperti data tuple ya, saling berpasangan seperti itu. Lalu bagaimana ketika kita ingin menggunakan atau mendeklarasikan data dictionary ini kosong? Untuk membuat data kosong dari dictionary, kita bisa menggunakannya seperti ini, tanda kurung kurawal, maka dia akan kosong ya. Ini kaitannya dengan data set. Kalau kita menggunakan tipe data set yang diawali kurung kurawal, langsung kita ketikkan seperti ini, nanti tipe datanya menjadi tipe data dictionary. Oke, jadi itu saja terkait dengan penjelasan
tipe data dictionary di bahasa pemrograman Python. Apabila saat belajar ada kendala atau ada yang tidak dipahami, mungkin bisa mengulang-ulang lagi video-video sebelumnya, atau saat belajar juga bisa langsung mencoba di codingnya. Oke sahabat belajar, demikianlah materi kita tentang dictionary. Setelah menyaksikan video ini, saya berharap sahabat pembelajar dapat lebih memahami apa itu key atau kunci dan value atau nilai di dalam dictionary. Dan bagaimana cara untuk menggunakan atau mengimplementasikan dictionary di dalam bahasa pemrograman Python. Saya Hartono mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda semua. Salam semangat dari kami, guruvirtual.id.